Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini aku kembali menceritakan kisah horor tentang 3 orang perempuan tenaga medis dan 2 orang penggali kubur yang ditugaskan untuk menangani wabah penyakit misterius di sebuah dusun terpencil. Di sana, mereka mulai mengalami berbagai teror mengerikan karena telah melanggar pantangan adat istiadat atau pamali. Ngapain sih malam-malam? Bukan itu pamali ya? So guys, langsung saja kita mulai ceritanya. Film dibuka dengan 3 orang perempuan tenaga medis dan 2 orang penggali kubur yang ditugaskan ke sebuah dusun terpencil yang baru saja terkena wabah misterius. Petugas medis itu bernama Mila, Gendis, dan Puput. Sedangkan 2 penggali kubur itu masing-masing bernama Cecep dan Deden. Untuk mencapai dusun itu, mereka dibantu oleh Mang Yusuf. Setelah menyeberangi sebuah danau dan berjalan kaki selama 3 jam melewati hutan, mereka pun akhirnya sampai. Tapi betapa terkejutnya mereka dengan suasana dusun yang sepi seperti tidak berpenghuni. Di sini, Mang Yusuf memberitahu mereka, akibat wabah misterius itu, separuh dari jumlah penduduk dusun telah meninggal dunia. Tubuh mereka mengeluarkan nanah dan berbau busuk. Penggali kubur di dusun itu juga terkena wabah, sehingga mayat-mayat menumpuk dan membusuk karena sudah 3 hari belum dikubur. Mila, Gendis, dan Puput dengan sigap merawat korban-korban yang masih hidup yang dikumpulkan di sebuah bangsal. Sementara itu, Cecep dan Deden mengumpulkan mayat-mayat untuk dikuburkan satu persatu. Ketika malam, keanehan pun terjadi. Mereka melihat beberapa penduduk bersiulan, yang dimana dipercaya sebagai sesuatu yang dilarang atau pamali. Hanya ada yang siul. Cecep dan Deden yang saat itu sedang menggali kubur mendengar suara siulan. Mereka pun bingung mencari asal suara tersebut. Sejak saat itu, mereka mulai melihat penampakan hantu pocong yang menghantui mereka selama di dusun itu. Adegan berpindah saat Gendis yang sedang sholat. Ia diganggu oleh pocong yang menggedor-gedor kaca jendela kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan Deden. Ketika ia sedang menimba air di sumur, sambil menimba ia bersiul, tapi tiba-tiba ada yang mengikuti siulan Deden. Anehnya, ia tidak melihat siapapun di sana. Malam itu, banyak sekali warga dusun yang meninggal. Mereka pun akhirnya berkumpul, dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Salah satu dari para medis lalu bertanya, dengan banyaknya berbunculan pocong, apakah ada tali pocong yang belum dilepaskan oleh Deden dan Cecep pada saat penguburan? Cep, Den, kalian udah pastiin talinya dilepaskan? Cecep dan Deden bersikeras bahwa mereka telah melepaskan tali pocong sebelum menguburkan mayat-mayat itu. Lalu, apakah penyebab dari kemunculan pocong-pocong itu? Apakah ada pantangan atau pamali yang telah mereka langgar? Pagi harinya, datang seorang anak bernama Eneng. Dia meminta agar ibunya dikunjungi karena dia tidak mau dirawat bersama dengan warga setempat. Gendis melarang Mila untuk mengunjungi ibu tersebut karena dia membutuhkan Mila untuk merawat para warga di bangsal. Namun pada malam harinya, Mila bersama Eneng diam-diam pergi ke rumah Eneng untuk mengobati ibunya yang terbaring sekarat. Terlihat beberapa warga bersiulan. Eneng juga terlihat bersiul. Mila yang melihatnya lalu bertanya kepada Eneng, Ngapain siul malam-malam? Bukan itu pamali ya? Anak itu pun menjelaskan bahwa hal itu biasa dilakukan oleh warga dusun itu. Semua orang di sini juga kayak gitu, Teh. Teror pocong pun semakin menghantui mereka.
Mereka penasaran apakah kemunculan pocong-pocong itu ada kaitannya dengan pantangan atau adat istiadat atau pamali yang telah mereka langgar. So guys, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap daerah punya pantangannya masing-masing.